Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 25 Februari 2021, tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 28. Demikian bunyinya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Topik renungan ini, dibenarkan karena iman untuk berbuah. Pernah seorang guru membuat soal pertanyaan yang dijawab oleh muridnya dengan jawaban yang salah. Tapi guru tersebut membenarkan jawaban si murid, karena hanya dengan jawaban yang benar si murid dapat lulus atau naik kelas. Demikianlah yang dilakukan Allah bagi umat manusia, bahwa manusia itu tidak benar karena telah melakukan hukum Taurat, atau kebenaran itu diperoleh manusia karena dari dirinya sendiri adalah seorang yang baik. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Manusia itu dibenarkan karena iman di dalam penebusan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia, Yesus Kristus, menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, tidak ada dasarnya bagi manusia untuk bermegah. Itulah keyakinan Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat di Roma, bahwa dia yakin manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaannya adalah, apakah tidak penting lagi bagi kita melakukan hukum Taurat? Jawabannya adalah penting. Tetapi kita melakukan bukan supaya kita dibenarkan, tapi karena kita telah dibenarkan. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus menggenapinya sebab dia telah mengambil alih tuntutan hukum Taurat dan kitab para nabi dengan kematiannya di kayu salib. Sebab tidak seorang pun yang dapat melakukan tuntutan hukum Taurat itu dengan sempurna. Saat ini, ketika kita melakukan hukum Taurat, hal itu adalah merupakan buah dari kebenaran yang telah kita terima karena iman kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan, "Demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Apakah iman kita telah disertai dengan perbuatan? Apakah hidup kita telah menghasilkan buah yang baik sebagai orang yang telah dibenarkan? Hasilkanlah buah yang baik di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Hiduplah di dalam kasih, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Iman kita harus terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab
iman yang tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sahabat terkasih, selain itu dalam hidup kita saat ini, hidup yang serba susah, hidup penuh pergumulan, marilah kita menunjukkan iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman sebagai pemenang dalam menghadapi berbagai percobaan yang kita hadapi. Sehat-sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga yang telah membenarkan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami untuk teguh di dalam iman kepadamu, dan iman kami menghasilkan buah yang seturut dengan kehendak-Mu. Amin.